ini kita akan merancang sebuah proyek pemurnian garam. Ya. Sebelumnya kita akan absensi dulu. Kelas tim pemurnian garam. Semua siap? Siap. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak absen terlebih dahulu. Afif Julian, Aisyah Dini, Yesa, Zaid, Zefa. Oke, masuk semua ya. Kita akan mulai pelajaran pada hari ini, yaitu adalah pembuatan perancangan proyek pemurnian garam. Oke, minggu lalu kita belajar teknik pemisahan campuran. Ya. Ada apa aja? Pertama apa? Bisa? Filtrasi. Ada apa lagi? Apa? Filtrasi tadi udah. Kedua apa? Sublimasi. Apa lagi? Destilasi. Ada apa lagi? Ada kristalisasi. Oke, gambar ini. Yang pertama di kristalisasi, gitu ya, dipaniskan. Nah, yang kedua tuh, apa itu? Sublimasi, ya. Itu tadi bicara sublimasi. Apa sih prinsip dasar sublimasi? Yo. Campuran yang bisa diuapkan dan tidak. Ada campuran yang bisa diuapkan dan ada yang tidak. Ada yang lain. Satunya dapat menyublim dan satunya tidak. Oke, bagus. Satunya dapat menyublim, satunya tidak. Itu prinsip dasar dari sublimasi. Yang terakhir tuh, teknik pemisahan apa itu? Filtrasi. Oke, prinsip dasarnya apa? Perbedaan partikel Perbedaan partikel. Biasanya kita pakai filtrasi itu apa ini? Nyari minuman. Nyari minuman yang tercampur dengan apa? Misalnya membuat minuman menggunakan daun teh. Minuman dengan oke, bisa. Terus lagi air dengan pasir, ya. Jadi harus ada ukuran partikel yang berbeda. Sekarang Bapak ada kasus seperti ini. Tuh, saya punya dua gambar. Ada dua gambar garam di sini. Yang bisa dilihat apa? Ada yang kotor, ada yang bersih. Oke. Bisa nggak kira-kira kita itu yang garam kotor itu kita bikin jadi bersih? Bisa. Oke ya, garam yang kotor menurut kalian bisa dibersihkan lagi? Bisa. Oke. Dengan cara apa nanti tentukan dalam kelompok kalian masing-masing. Cara apa yang tepat untuk memurnikan garam yang kotor menjadi garam yang halus dan lebih lembut? Ya. Nah, sebelum langkah ke situ, sekarang simak video pembuatan garam yang akan Bapak tampilkan. Garam tradisional bisa diglobali. Ya, disinilah garam paling berasa. Tepatnya berada di desa Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali. Ayo, semangat! Jika diperhatikan cara pembuatan garam Tejakula memang sedikit lebih rumit, teman. Ayo, semangat, Bu! Tanda kayak mineral ini selanjutnya dimasukkan ke atas tinju. Itulah teman, semacam ember tradisional yang terbuat dari daun lontar. Bagus kan? Seperti ini. Iya, paruan adalah salah satu hasil kualitas garam Tejakula menjadi sangat istimewa. Ya, dari video yang Bapak tampilkan. Ada yang mau tanya? Ayo, Pak. Ya. Kenapa air laut harus difiltrasi terlebih dahulu? Dalam pembuatan tadi kenapa harus ada proses filtrasi juga? Ada yang bisa bantu?
untuk menyaring kotoran yang masih ada dalam air apa? Air laut tadi. Oke, bagus tuh. Ada lagi pendapatnya? Lihat prinsip dasar. Kalau ada menggunakan filtrasi, artinya ada apa di situ? Ada perbedaan partikel, ada partikel yang tidak kita inginkan. Paham ya? Nah, pertanyaan Bapak, bisakah kita membuat garam sederhana tidak seperti yang petani lakukan? Bisa. Bisa kita mendapatkan garam dari air garam yang sederhana? Bisa. Ya. Jadi kita bisa membuat garam sendiri, ya, dengan beda dengan teknik yang dilakukan petani tadi. Kalau petani tadi tekniknya seperti apa? Dia makan tuh air. Dia makan. Diuapkan dengan apa? Iya, dia menggunakan sinar matahari. Ya. Kalau penguapan itu sama dengan apa? Evaporasi. Itu adalah metode penguapan. Jadi video tadi Bapak kaitkan dengan yang pertama tadi, yang masalah yang akan kita selesaikan. Nah, yang ini, ya. Tugas kalian adalah gimana caranya garam yang kotor kalian ubah dengan metode pemisahan yang tepat. Silakan pilih metode mana yang tepat untuk membersihkan atau memurnikan garam. Diskusikan dengan kelompok kalian, Bapak bagi lembar kerja. Ya, di sini nanti tentukan metode apa yang cocok dalam pemurnian garam, kemudian alat dan bahan apa saja yang kalian butuhkan, dan cara kerjanya, prosedurnya seperti apa. Jadi baca dulu nanti kita ngomongin dulu. Satu aja. Yang paling mendasar itu apa? Nanti apakah ada metode lain yang terlibat? Nah, itu bisa. Apa tuh? Boleh. Oke. Iya, lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Yusa, dan ini teman saya. Dan saya Zeva, saya Bintang. Saya Zadi. Di sini kami akan mempresentasikan proyek dari desain rancangan pemurnian garam kami. Judul proyek pemurnian garam. Tujuan proyek membuat garam yang kotor menjadi bersih. Waktu dan tanggal pelaksanaan proyek 13 September 2022 setelah pulang sekolah. Ini gambar rancangan alat yang telah kami buat. Untuk prosedur pengerjaan proyek, pertama, larutkan garam dengan air mendidih sambil diaduk. 2. Saring air larutan garam menggunakan saringan yang dilapisi oleh tisu. 3. Panaskan air hasil penyaringan menggunakan panci dan kompor hingga mengkristal. 4. Air larutan garam telah mengkristal menjadi garam. Sekian dari desain proyek
kami, adakah yang ingin ditanyakan? Kelompok 1 hanya lagi enggak? Kelompok 4, kelompok 5 ya sini. Kelompok 4 ya ada, tanya lagi. Kelompok 5, Eki. Ya. Kalian menggunakan berapa gram garam? Untuk garam yang kami gunakan, kami sepakat untuk menggunakan sebanyak 1 kilo. Cukup ini? Cukup, ada yang tanyakan lagi? Oke, cukup. Aplaus untuk nomor 2. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kami. Judul proyek pemurnian garam. Dan hasilnya dapat dibandingkan dengan garam sebelumnya. Dan kami menggunakan garam sebanyak 800 gram. Analisis atau mempelajari pemurnian garam dapur secara sederhana. Saringan dan kapas. Hasil saringan. Ini adalah pemanasan larutan garam yang sudah difiltrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Nama Dwi Juvita Sara, Rifah Khalifah, Ramana Dwi Arema, Nadila Dulsumira, Vina Dewi. Judul proyek pemurnian garam. Tujuan proyek membersihkan garam yang kotor menjadi bersih. 500 ml dalam panci, lalu memasukkan garam 1,5 kilo, diamkan hingga garam mengkristal dan air sudah mulai surut. Ya, saya tanya. Banyak tuh. Lama 5 dulu, lama 5. Ya. Tujuan pencucian garam di awal tadi apa? Nah, tujuannya. Agar terbebas dari kayak ada kotoran cucian di dalamnya. Tapi kan kalau dicuci kan dia laut. Enggak semuanya laut. Enggak. Yang tadi kalimat yang didiamkan itu gimana itu tadi? Coba Itu tadi kan airnya udah mendidih, Ya. garamnya dimasukin, didiamkan sampai airnya tuh surut, terus sampai garamnya mengkristal. Maksudnya? Dipanaskan. Masih dipanaskan. Iya, dipanaskan. Masih dipanaskan. Udah mulai surut terus? Kan udah mulai mengkristal. Bantuin jawab tuh. Maksudnya teman tadi itu didiamkan itu pas sudah seperti apa gitu loh? Pas sudah mulai mengkristal. Airnya sudah hilang semua atau belum? Udah surut. Udah surut. Ya, artinya didiamkannya tetap di panci atau kalian Dipindahkan pindahkan? di wadah. Oh, dipindahkan di wadah, baru didiamkan. Ya, lanjut Juan. Waktu pas dididih itu dicampurin air garam atau garam yang dicampurin air atau air garam dicampurin air. Iya, benar. Menarik nih. Gimana? Seperti apa? Air Ah? dididihin terus dimasukin garam yang udah tadi difiltrasi. Oh, jadi ada 2 cairan tadi berarti. Kan ada air yang mendidih. Terus dicampur sama air yang ada sisa-sisa. Ada airnya, garamnya aja. Gimana? Garamnya aja. Nggak ada airnya. Jadi kayak kan airnya sama. Coba, ya pelan. Waktu tadi kan disaring, berarti kan itu sisanya kan air larutan garam. Nah, waktu itu dididihin. Enggak, itu kotor. Coba yang lain. Jangan makan. Coba Yang ini jelasin. diulangin lagi secara urut biar lebih paham. Ah, Ini karena bahasanya susah dicerna. Coba ayo. Ulangi, yang keluar suaranya. Enggak, teman-teman itu pada bingung gini, kan ada air dididihkan, terus air hasil itu dimasukkan itu dalam bentuk apa yang dimasukkan ke dalam air mendidih itu? Cair atau padat? Cair apa padat? Yang dimasukkan ke dalam air mendidih. Enggak, yang dimasukkan ke air mendidih itu cair atau padat? Garam atau larutan garam. Enggak bisa. Maksudnya tuh butiran garam apa garam yang udah dilarutin? Ah. Garam yang tadi. Garam yang tadi diapain? Yang difiltrasi. Ya kan bentuknya apa? Larutan. Larutan kalau Iya, yang hasil filtrasi itu bentuknya apa? Yang hasil filtrasi bentuknya apa? Jadi beranggapan kan kalian punya butiran garam kotor tuh ya, pakai penyaring misalkan, terus kalian siram air panas itu ya? Air biasa dulu.
air biasa, kan dengan beranggapan kotoran itu akan larut gitu. Nah, berarti kan garam yang hasil kamu siram itu yang kamu masukkan ke air mendidih. Disiram itu dengan asumsi kotorannya rontok. Terus yang di atas itulah yang dikristalkan sudah bersih. Asumsinya seperti itu. Sudah bersih berarti kenapa dikristalisasi maksudnya? Supaya lebih bersih lagi ya. Ya, tapi kan itunya berarti di bawahnya Pak. Kalau udah kristal kan kotorannya. Iya, ya itu asumsi mau ini. Nanti kita cari solusi. Ya, nanti kita temukan solusinya. Betul. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Kelompok sudah tampil beda-beda. Ya. Sekarang apa? Kita samakan persepsi ini, ya, samakan prosedurnya supaya tidak ada yang salah. Nah, nomor 4 itu belum pas. Kalau ada garam, disiram air, disiram dengan asumsi garam yang berisikan itu sudah kotorannya sudah larut, kemudian yang garam tertinggal itu baru kamu larutkan ke dalam air. Ya. Belum, karena kan dia bentuknya kristal tuh. Kita tidak tahu kotorannya ada di dalam kristalnya. Ya. Kalau kalian siramkan hanya di bagian luar saja yang akan bersih gitu kan. Padahal dalam kristalnya kalau misalkan kita pecah itu masih ada kotorannya. Ya. Nah, sekarang prosedur yang tepat seperti apa? Yang tepat adalah supaya tidak perlu menggunakan air panas. Karena kalian akan terjadi 2 kali. Ya. Air itu mendidih, masukin garam, dihalusin, kemudian saring, kalian panaskan lagi. Ya. Cukup dengan air dingin saja. Ya. Kelompok 4 udah paham dengan prosedurnya? Ya, dengan prosedurnya. Ya. Prosedurnya garam larutkan dalam air, kemudian kalian saring, gitu kan? Kalian saring. Kemudian nanti silakan metode penyaringannya mau seperti apa, kita bisa lihat besok hasilnya seperti apa. Nah, sekarang kita sepakati. Proyek ini akan dilaksanakan hari ini ya. Proyek ini semuanya akan dilaksanakan hari ini sepulang sekolah, dan besok kalian akan mempresentasikan hasil dari proyek yang kalian buat hari ini. Yang kalian presentasikan apa? Kalian presentasikan dalam bentuk PowerPoint, siapkan dokumentasinya berupa video pembuatannya, kemudian dokumentasi fotonya. Bisa dokumentasi foto kalian tampilkan untuk pas penampilan PowerPoint-nya, lampirannya waktu pas nyaringnya, waktu sampai bisa diambil. Jadi besok pertemuan besok kita adalah presentasi hasil. Ya, jadi kalian sudah membawa produknya. Ya, nanti kalian jelaskan berapa, kalian mau membuat berapa, dapatnya berapa, hasilnya seperti apa, perbedaannya seperti apa. Sampai di sini misalnya. Cukup? Cukup. Oke, kalau cukup ya. Demikian pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu besok. Ada hari Rabu dan besok agendanya adalah presentasi dari hasil proyek yang kita lakukan hari ini. Oke, sekian dari Bapak. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.